kita mengasihi musuh kita, orang yang jengkel kita. Alkitab berkata, doakan musuhmu. Binatangnya musuh itu perlu ditolong, apalagi musuhnya. Maka di sini perjanjian lama itu mengajarkan orang mengasihi musuh. Dan ada ayat perjanjian lama yang menyuruh kita membenci musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan beberapa video tentang ajaran kasih di dalam agama Kristen. Kasihilah musuhmu. Dan memang benar, ternyata hanya di dalam Kristen yang ada mengajarkan kasihilah musuhmu. Nah teman-teman, kita akan simak bagaimanakah statement dari para umat Kristen ya. Ada juga pendeta yang mengajarkan dan mengkoar-koarkan ajaran kasih, kasihilah musuhmu. Ya, tepat di hidup saya gitu. Jadi ada yang ngejahatin kamu? Iya kak, dalam cerita pengalaman hidup saya kak gitu. Terus apa yang mau kamu tanyakan? Kalau ada orang yang ngejahatin saya, terus gimana gitu? Kita membalas dengan, karena kita sudah sabar dan jengkel kan kak. Itu dalam hukum Tuhan itu dibolehkan atau enggak, atau tidak kak? Kita Karena disuruh mengampuni. Kita disuruh mengampuni orang. Tapi kita kak sudah dilakukan kekerasan, aniaya. Kan ada aparat hukum. Kamu bisa menggunakan aparat hukum untuk menolong kamu. Ya. Kita disuruh mengasihi orang, tapi kan kita tidak disuruh jadi dungu gitu. Kita disuruh mengampuni orang, disuruh mengasihi orang, tetapi kita tidak disuruh menjadi dungu. Itu statement dari Agatha. Selanjutnya mari kita simak ajaran kasih yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok. Anak Tuhan beda, karakter Yesus ada. Poin pertama yang saya bicara dari karakter Yesus menurut data Galatia pasal 5 ayat 22, yang paling pertama adalah kasih. Saya omong tadi malam, kasih yang sifatnya horizontal. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Dan boleh ditambahkan, kita mengasihi musuh kita, orang yang jengkel kita. Alkitab berkata, doakan musuhmu. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Itulah ajaran kasih yang diucapkan oleh pendeta Mel Atok. Selanjutnya mari kita simak ajaran kasih yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru. Keledainya musuh, haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya itu. Nah sekarang saudara pikirkan, kalau keledainya musuh saja perlu ditolong, musuhnya perlu ditolong atau tidak? Kalau lembunya musuh perlu ditolong, musuhnya perlu ditolong atau tidak? Tentu perlu. Binatangnya musuh itu perlu ditolong, apalagi musuhnya. Maka di sini perjanjian lama itu mengajarkan orang mengasihi musuh. Dan ada ayat perjanjian lama yang menyuruh kita membenci musuh. Nah kalau memang tidak ada ayat dalam perjanjian lama yang suruh kita benci musuh, bagaimana dengan kata-kata Yesus? Kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, dan bencilah musuhmu. Apakah Yesus keliru? Tidak. Apakah ada ayat seperti itu? Tidak ada. Kalau memang tidak ada ayat, mestinya Yesus keliru. Tidak ada ayat itu. Yesus juga tidak keliru. Terus yang keliru siapa? Yang keliru adalah Alkitab Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena terjemahannya salah. Apakah ini ajaran kasih ya? Apakah seperti ini yang diajarkan? Saudaraku, apakah ini yang diajarkan oleh agamamu? Apakah ini yang diajarkan oleh nabimu? Apakah ini yang diajarkan oleh Tuhanmu? Saudaraku, ya, saudaraku. Ya teman-teman, itulah tadi statement dari para pendeta dan juga dari umat Kristen yang menyatakan bahwa ternyata di dalam Kristen mengajarkan ajaran kasih, kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Tetapi apakah ajaran itu relevan ketika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Suatu misal, rumah kita kedatangan penjahat, perampok. Nah itu kan diibaratkan bisa sebagai musuh kita. Karena apa? Kedatangannya membawa niat jahat, ingin merampok.
Nah, apakah kita akan mengasihi? Apakah kita akan serta-merta memberikan apa yang mereka mau? Apakah itu relevan jika diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tetapi kita salut teman-teman ya, ternyata hanya ada di dalam agama Kristen yang mengajarkan kasihilah musuhmu. Nah teman-teman, kita akan tampilkan sebuah video yang memberikan suatu tanggapan yang sangat menohok tentang ajaran kasih di dalam kekristenan. Mari kita simak video berikut ini. Cuma di Kristen yang mengajarkan kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Ya, bener banget. Cuma di Kristen yang mengajarkan kasihilah musuhmu tetapi membenci orang tua, anak, saudara, bahkan nyawanya sendiri. Di mana ayatnya? Kita buka sekarang. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi memang benar ya, hanya di Kristen. Jikalau kamu ingin disebut hamba yang taat, maka harus mengasihi musuh dan membenci orang tua, anak, saudara, bahkan nyawanya sendiri. Hanya di Kristen. Satu lagi ayat, Markus 13:12. Mungkin hanya ada di Kristen ya, kekacauan seperti ini. Menjadi orang yang taat itu akan saling membunuh satu sama lain dalam keluarga. Ya teman-teman, para pendeta begitu bangga ketika mengklaim di dalam ajaran agamanya, yaitu agama Kristen, itu mengajarkan kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Dan ternyata hanya di dalam agama Kristen yang mengajarkan kasihilah musuhmu tersebut. Tetapi ternyata teman-teman, ketika kita tengok di dalam Lukas 14 nomor 26, ini berbanding terbalik teman-teman. Pendeta mengajarkan kasihilah musuhmu, tetapi di dalam ayat ini mengajarkan membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan. Kita akan bacakan Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Murid siapa? Murid Yesus tentunya. Di satu sisi pendeta mengklaim dan mengkoar-koarkan ajarannya adalah ajaran kasihilah musuhmu, tetapi di satu sisi ada ayat yang menyatakan kalau tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Nah ini bagaimana konsepnya teman-teman?